Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah menggelegar gitu ya. Semoga masih tetap semangat. Gimana kabarnya sekarang teman-teman? Alhamdulillah sehat dan baik-baik Kak. Sendiri gimana? Baik, alhamdulillah. Selamat pagi teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Sekolah Mawapres terkait bincang-bincang seputar KTI. Buat teman-teman, terima kasih nih udah banyak banget yang gabung dan berpartisipasi dalam Sekolah Mawapres ini. Semoga kedepannya teman-teman bakal tetap solid ya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan dari Mawapres tentunya. Oke teman-teman, bismillah. Langsung aja nih, perkenalkan nama saya Rina Priyani, saya dari Program Studi Pendidikan Khusus 2017. Masih dibilang kayak maba nggak sih aku ini gitu. Belum ya, udah akhir banget kayaknya. Jadi gini aja, langsung aja ya mungkin ya Kak ya. Untuk susunan acaranya langsung aja saya bacain. Yang pertama itu ada pembukaan, yang kedua ada sambutan, yang ketiga ada pemaparan materi, yang keempat ada tanya jawab, dan yang kelima adalah penutup. Gitu. Gimana buat teman-teman antusiasnya ikut kegiatan ini apa sih? Kenapa bisa ikut gitu? Mungkin teman-teman bisa sharing gitu. Kenapa sih bisa ikut dalam kegiatan ini gitu? Boleh ada yang mau? Silakan. Wisnu. Boleh Ya, Kak. silakan Wisnu dari TP. Antusias mengikuti kelas KTI ini, kalau Ya. saya tadi itu karena ya saya justru ingin lebih mendalami tentang gimana sih cara membuat KTI dengan baik dan benar. Terus apa aja gitu di dalamnya, format-formatnya gitu. Dan itu kita gimana sih cara meriset ketika di situasi pandemi kayak gini gitu kan berbeda gitu ya sama yang sebelum corona dan sesudah corona gitu gimana gitu sih. Iya, berarti keponya kepo banget ya, Wisnu. Iya, betul. Sip sih itu sebuah sebuah penghargaan yang harus patut untuk dicontoh gitu kan. Karena ilmu itu harus ditimba dan ilmu itu harus dicari. Benar nggak, Wisnu? Benar banget, Kak. Betul. Kita belajar terus cari-cari yang lebih banyak, Kak. Pengalaman pun sama. Nah, gitu. iya benar. Karena kita butuh relasi dan kita butuh ilmu juga kan, harus diimplementasi di kehidupan sehari-hari gitu. Bagus banget nih buat Wisnu, aku apresiasi banget buat kamu. Oke, Kak. Makasih banyak ya, Kak. Ya, mungkin sebelum kita mulai nih acaranya, mungkin aku harus meng-follow up tentang aturan-aturan dari tertibnya Zoom itu seperti apa gitu. Langsung aja ya aku bacain. Yang pertama, buat para peserta, silahkan lakukan format name Zoom dengan catatan seperti peserta underscore nama, mohon maaf, maksudnya formatnya seperti nama underscore prodi underscore dan angkatan seperti itu. Lalu yang kedua, setiap peserta wajib melakukan mute pada akun masing-masing selama kegiatan kecuali narasumber atau MC melakukan permintaan untuk meng-unmute pada sesi tertentu. Lalu yang ketiga, panitia meminta kepada peserta agar menyalakan kameranya pada kegiatan sekolah Mawapres ini dengan catatan jika terkendala dimohon untuk melakukan perizinan kepada panitia. Lalu yang keempat, panitia akan meremove peserta jika mengganggu ketertiban acara. Seperti itu. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan tentang tertib? Cukup jelas sih, Kak. Cukup jelas. Coba aku cek ya. Untuk buat para peserta, silakan menyalakan kameranya. Karena acara akan segera kita mulai. Yuk, kita mulai yuk.
kita pembawaannya enjoy aja ya, tapi, fokus dan nyampe ilmunya gitu. Mungkin lanjut ke acara kedua kali ya, Kak, ya. Untuk acara kedua itu yaitu tentang sambutan. Sambutan ini akan dibawakan oleh Kak Eka Putri Agustina dari TP angkatan 2017, kepadanya saya persilahkan. Oke, terima kasih kepada Kak Elin Apriani. Sebelumnya terima kasih ya untuk teman-teman sudah hadir tepat waktu. Oke, saya akan mulai salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga selalu semangat ya. Salam warahmatullahi Semangat wabarakatuh. buat kita semua yang mengikuti Sekolah Mawapres pada pagi hari ini. Kemudian sebelumnya saya ingin mengabarkan bahwa kepada Bapak WD3 VIP, yaitu Pak Baharudin berhalangan hadir pada pagi hari ini karena beliau sedang ada tugas di luar kota. Kemudian juga pembina kami, pembina Mawapres Bu Leli juga berhalangan hadir karena ada beberapa kendala sehingga tidak bisa hadir di tengah-tengah kita semua. Jadi pada kali ini saya sebagai ketua dari Forum Mawapres, Forum Mahasiswa Berprestasi tahun 2020 mewakili teman-teman seperjuangan saya di Forum Mawapres Feb 2020 ingin menyampaikan laporan terkait penyelenggaraan acara. Jadi untuk teman-teman mohon diperhatikan bahwa Sekolah Mawapres FIP ini merupakan salah satu kegiatan yang menghimpun mahasiswa FIP atau Fakultas Ilmu Pendidikan angkatan 2018, 2019, dan 2020 untuk memberikan ilmu-ilmu dasar yang harus dipelajari sebelum mengikuti pemilihan Mawapres di tingkat prodi maupun di tingkat fakultas. Kemudian Sekolah Mawapres ini juga bentuk rangkaian dari seleksi Mawapres tingkat prodi dan FIP. Jadi setelah peserta mengikuti Sekolah Mawapres FIP ini diharapkan bisa mendaftar nih di nanti ketika seleksi Mawapres prodi yang ada di FIP. Kemudian juga setelah mengikuti seleksi di prodi diharapkan juga nih teman-teman yang lolos nanti bisa ikut pembekalan di seleksi Mawapres tingkat fakultas. Jadi kita akan ketemu lagi jika teman-teman berhasil melanjutkan ke tingkat fakultas ya. Jadi setelah lulus dari prodi kalian akan masuk ke tingkat fakultas. Kemudian adapun tujuan dari pelaksanaan Sekolah Mawapres ini dan kegiatan rangkaian Formapres FIP adalah mensosialisasikan kegiatan pemilihan mahasiswa berprestasi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta tahun 2021. Kemudian membangun budaya prestasi dan berkompetisi khususnya dalam bidang akademik pada mahasiswa FIP UNJ. Dan menyelenggarakan Sekolah Mawapres FIP ini sebagai bentuk pelatihan dan pembinaan serta pembekalan untuk para finalis maupun untuk teman-teman yang ingin belajar terkait apa aja sih sebenarnya yang dipelajari di Sekolah Mawapres FIP ini. Jadi sama-sama bermanfaat juga ya buat kita semua, baik yang nanti melanjutkan dan tidak melanjutkan ke tahap seleksi tingkat prodi. Kemudian untuk jumlah peserta di Sekolah Mawapres FIP ini sebanyak 75 yang diikuti oleh 7 program studi yang ada di FIP dan diikuti oleh 3 angkatan yaitu tahun 2018, 2019, dan 2020 dengan persentase sebagai berikut. 22 peserta dari tahun 2018, kemudian 32 peserta dari angkatan 2019 dan 21 peserta dari angkatan 2020. Kemudian untuk pelaksanaan Sekolah Mawapres ini berlangsung dari pada hari ini 7 November sampai dengan 21 November 2020. Isi rangkaiannya teman-teman sudah bisa cek ya di Instagram kita di IG Mawapres FIP. Kita ada rangkaian pertama ini KTI. Jadi teman-teman harus bisa serap-serap ilmu yang ada di KTI ini. Kemudian nanti di minggu depan, di hari Sabtu tanggal 14 November ada kelas bahasa Inggris. Kemudian di minggu depannya, 2 minggu dari hari ini, tanggal 21 November ada kelas public speaking. Dan harapan saya untuk Sekolah Mawapres ini adalah teman-teman peserta semakin bergejolak lagi semangatnya dalam berprestasi dan mencari jenis-jenis kemampuan baru yang perlu dipelajari dan kemudian dapat diamalkan. Karena Mawapres FIP ini sudah berjalan dari bulan Maret 2020 ya, kita aktif juga di Instagram dan kita juga suka sharing-sharing webinar dan juga IGTV, kalian bisa cek juga di IG Mawapres FIP kita. Dan dedikasi kami ini begitu tinggi pada Mawapres FIP selanjutnya. Dan terima kasih kepada pihak Fakultas Ilmu Pendidikan yang telah memberikan izin penyelenggaraan acara ini, dan juga Ibu dosen pembina dan serta Bapak WD3 Pak Baharudin, dan juga teman-teman panitia yang tiada henti dan lelahnya dalam mengurus Sekolah Mawapres ini secara bersama-sama.
dan tentunya para peserta yang sudah berniat dan berpartisipasi dalam kegiatan ini. Pesan saya mungkin serap ilmu baiknya dan coba untuk amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Berprestasi tidak ada kata kadaluarsa karena manusia akan selalu belajar sepanjang hayat. Maka sebelum raga menyatu dengan tanah, momen hidup harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Dan raihlah prestasi dari berbagai bidang manapun selama itu memberi dampak bagi kita dan juga lingkungan sekitar. Akhir kata, selamat belajar dan selamat berproses di Sekolah Mawapres FIP 2020. Mari tembus batasan diri dan bersinar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren Yang banget, untuk Kak. pengantar dan sebuah semangat juang ya Kak ya untuk menyerap ilmu, karena ilmu itu akan diserap selama masa hidup kita gitu kan. Terima kasih banget nih buat Kak Eka atas sambutannya terkait pembukaan pada kali ini Kak, sekaligus pembukaan Sekolah Mawapres ya Kak. Iya betul Bu. Iya, terima kasih Ibu Eka. Ya, jadi langsung aja nih Kak, kayaknya pada kepo-kepo nih tentang KTI itu seperti apa ya? Oh ya Kak, ada reminder juga nih Kak, buat teman-teman yang mau niat banget jadi Mawapres gitu. Teman-teman udah pada ikut pendaftaran inkubator Mawapres UNJ? Sudah, Kak. Ya mantap. Wisnu kayaknya aku tunggu ya nanti ya. Tunggu apa nih, Kak? Nunggu kamu di sana gitu, jadi finalisnya atau bahkan jadi juaranya. Amin. Doain aja, Kak. Iya, buat teman-teman juga panitia tunggu ya semua juangnya dan memperjuangkan nama Fakultas Ilmu Pendidikan tentunya. Mungkin banyak yang kepo-kepo nih Kak, apa sih KTI itu? Bagaimana sih cara pembuatannya? Rumusan masalahnya dapat dari mana gitu kan Kak? Terus apa aja sih yang dihindari dalam KTI? Nah, mungkin nggak lama-lama nih Kak, langsung aja untuk pemateri kita mungkin udah hadir Kak. Cek Kavia. Sudah. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Kak. Mantap. Dengar, Kak. Mantap. Mungkin sebelum saya berikan kepada Kavia, alangkah baiknya untuk operator untuk melakukan share screen terkait CV dari Kak. Ya. Baik, berikut akan saya bacakan CV dari Kavia. Nama lengkap Via Nurul Fauziah, pendidikannya MI Matlaul Answar Pusat Menes pada tahun 2006 sampai dengan 2011, lalu MTS lagi pada tahun 2011 sampai 2014, lalu ini Islamik banget ya Kak ya, dan sekarang sedang studi di Universitas Negeri Jakarta, tepatnya di bimbingan konseling tahun 2017. Untuk pengalaman kerjanya beliau mengajar sebagai present di pengajar KIR ya Kak ya, di SMA. Iya betul. Ini pengalaman kerjanya. Terus ini ada pengalaman organisasinya pada tahun 2019 sebagai staf P2EK Kelompok Penelitian Muda UNJ. Jadi ini ada ini ya Kak ya, KPM ya Kak ya? Oh iya, KPM di UNJ. Iya, jadi ini tingkat universitas buat teman-teman yang kepo-kepo di sana silahkan. Terus tahun 2018 sebagai sekretaris jenderal, bagus nih, lembaga legislatif mahasiswa prodi BK, staf PSDM-nya juga, tahun 2016 staf divisi lingkungan, dan tahun 2013 staf Limbegif ya Kak ya, Limbegif pada tahun 2013. Lalu untuk prestasinya, teman-teman bisa lihat nih, juara banget, juara sampai harapan juga, hayuklah digasak gitu ya Kak ya. Juara pada tahun 2019 mungkin saya bacain dulu ya. Juara 1 Pekan Ilmiah Mahasiswa Bidang UNJ Non Eksakta. Juara 2 Lomba Esai Guidance Counseling Experiat di UPI. Terus juara 5 Guidance Bimbingan Konseling di UIN. Terus harapan 2 bimbingan konseling di UNES, harapan 2 lomba media bimbingan konseling produk di UNS gitu. Ini banyak ya Kak ya ke universitas-universitas lainnya.
Iya, Kak. Terus tahun 2020 ini masih anget-angetnya nih Kak, prestasinya mantap banget. Juara 1 lomba karya tulis ilmiah di UNESA, lalu juara 2 lomba karya tulis ilmiah di mahasiswa IDEA di UNJ, juara 3 lomba esai kompetensi nasional BK di UM, harapan 1 lomba karya tulis ilmiah mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Malang ya. Makassar, maaf. Juara 3 mahasiswa berprestasi Fakultas Ilmu Pendidikan. Wah, mantap banget nih, Kak. Nggak diraguin lagi kalau misalkan sebagai pemateri dari KTI ya, Kak, ya. Keren. Skill-nya teman-teman bisa baca dan bahasanya dia bisa menguasai bahasa Inggris. Mungkin langsung aja nih, Kak, langsung saya serahkan kepada Kak Via untuk menyampaikan sebuah ilmu-ilmu yang luar biasa untuk mencetuskan KTI yang baik itu seperti apa? Kepada Kak Via, saya persilahkan. Iya baik, terima kasih kepada Kak Elin. Padahal Kak Elin juga banyak banget nih teman-teman prestasinya kayak gitu. Jadi kita sama-sama aja di sini. Mungkin dari kakak-kakak juga ada yang sharing-sharing dan dari kalian juga mungkin bisa sharing-sharing juga ke kita semua gitu. Karena ilmunya nggak cuma dari saya, nggak cuma dari Kak Elin aja, tapi bisa jadi ilmu yang kita dapat hari ini tuh dari kalian semua juga gitu. Jadi dimohon juga partisipasinya selama pembelajaran KTI ke depannya gitu. Oke, langsung aja ya saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai ke pembahasan KTI, gimana nih kalian kabarnya selama di rumah aja nih kuliahnya? Ada yang mau berkabar? Burn out, Kak. Oh, burn out. Terus yang lain gimana nih? Ada yang udah mulai bosen-bosen? Bosen, Kak, bosen. Bosan mah ada aja Kak. Bosan mah ada aja, ya bener sih, ada aja. Tapi harus kita tetap lanjutin kegiatannya ya. Yang lain gimana? Ada yang masih semangat atau apa? Wisnu kayaknya mau ngomong nih. Yang lain dari tiap prodi coba kita absen dulu nih. Tadi BK udah ada yang ngomong, PKH udah ada. Yang lain gimana nih? Masih ada 4 prodi lagi yang belum kelihatan nih suaranya, kelihatan, kedengeran. Kedengeran, Bu. Fitri gimana Fitri? PGSD, Kak. PGSD gimana kabarnya? Alhamdulillah. Mantap. Alhamdulillah, masih baik-baik aja ya. Iya. Yang lain gimana? PG PAUD mana nih PG PAUD? Kayaknya belum kelihatan nih PG PAUD. Ayo nih, kan ini ajangnya ajang ini ya sekolah Mawapres gitu. Saya yakin teman-teman yang di sini semua teman-teman terbaik lah gitu dari setiap prodi dan kalian pasti mahasiswa-mahasiswa yang unggul lah dari setiap prodi kayak gitu. Jadi tunjukkan apa ya, semangat kalian di sini, tunjukkan bahwa kalian memang perwakilan gitu nih dari tiap-tiap prodi. Jadi kita bisa sekalian nih lihat-lihat nih gimana nih potensi dari angkatan 2020, 2019, 2018 kayak gitu. Mana nih, ada yang masih mau berkabar atau dicukupkan? Soalnya kayaknya Penmas nih belum kelihatan. Terus ada PG PAUD juga, MP. Oke, nanti ya coba semoga nanti di dalam pelaksanaan acaranya nanti pas penyampaian materi kalian aktif ya kayak gitu. Nanti ada beberapa mungkin ketika ada pertanyaan dan lain-lain silahkan di-unmute aja nggak apa-apa. Saya akan coba share screen dulu. Oke, sebentar. Oke, kita mulai ya. Sebelum memulai belajar tuh biasanya kita berdoa dulu ya. Kalau misalnya itu karena kita hari ini belum berdoa nih, silakan berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Biar kegiatan kita lancar lah, ilmu-ilmunya dapat terserap dengan baik, kayak gitu.
Oke, materinya hari ini adalah karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah yang akan dibahas yaitu karya tulis ilmiah yang biasanya disubmit buat proses dalam pendaftaran Mawapres kayak gitu. Nah, ada pertanyaan nih, apa yang kalian pikirkan ketika mendengar kata karya tulis ilmiah? Ayo, silahkan saya tunggu nih, ada yang ingin menyampaikan? Penelitian. Oke, penelitian. Lanjut, selanjutnya. Pusing. Skripsi, Kak. Pusing, skripsi. Terus yang lain? Tulisan yang dapat Basisnya dari masalah, Kak. Oke, masalah ya. Terus tadi ada yang kelewat juga tuh kayaknya. Bisa diulang? tulisan yang dapat dipertanggungjawabkan, Kak. Oke, benar sekali. Tulisan yang dapat kita pertanggungjawabkan ya. Selanjutnya ada lagi? Tulisan yang memberikan solusi dari suatu permasalahan. Wah, mantep banget. Udah ada nih, kisi-kisinya nih dari setiap orang. Ada lagi mungkin yang mau menambahkan? Solusinya harus memakai metode ilmiah. Oke, penulisannya harus memakai metode ilmiah, benar banget. Semuanya kayaknya udah pada hatam nih sebenarnya ya tentang KTI ini. Cuman mungkin nanti kita akan bantu untuk mengulas kembali apa itu yang dimaksud dengan KTI, bahkan apa itu yang dimaksud dengan KTI dalam ranah Mawapres ini sendiri, kayak gitu. Dari pernyataan-pernyataan kalian yang tadi tuh udah bagus banget, cuman kita lihat karya tulis ilmiah ini adalah sebuah tulisan, bener banget ya, tadi udah disebutin, yang memuat kajian suatu masalah tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah ilmiah atau kaidah-kaidah keilmuan, kayak gitu. Jadi ada beberapa prinsip nih teman-teman dalam penulisan karya tulis ilmiah, yaitu prinsipnya ada objektif, logis, empiris, sistematis, lugas, jelas, dan konsisten, kayak gitu. Bener banget tadi juga ada yang bilang kayak harus sistematis, harus bisa dipertanggungjawabkan. Itu bener banget, soalnya dalam penulisan karya tulis ilmiah ini kita nggak boleh untuk ngarang-ngarang ya, nanti hasil karangan kita malah dijadiin referensi lagi sama orang. Nah, kayak gitu. Jadi harus benar-benar kita patuhi gitu ya aturan penulisannya, terus juga kaidah-kaidahnya dan lain-lain. Oke. Sebenarnya ini pertanyaan-pertanyaan ini udah beberapa ini ya, kita udah lihat kalian pasti yang pretest hari ini sudah pernah lihat. Nah, udah ada ide belum nih teman-teman? Ada yang mau sharing mungkin ide kalian? Boleh di-unmute. Atau belum pada punya ide? Belum ya? Punya tapi nggak malu-malu apa-apa. kali, Bu. Kenapa? Punya tapi masih malu-malu. Oh iya, biasanya sih kadang-kadang aku ada ide sih, tapi takutnya idenya nggak bagus gitu ya. Bener banget sih. Kadang-kadang dulu saya juga kayak tapi ide ini menarik gak ya dan lain-lain. Coba kita lanjutkan dulu ya. Semoga nanti dari sesi Sekolah Mawapres hari ini kalian bisa menentukan ide-idenya dan lain-lain. Semoga nanti terbantu ya. Nah, kalau misalnya kalian belum punya ide, coba kita gimana sih ini cara-cara untuk mencari ide penelitian kayak gitu. Di sini saya tulis caranya itu ada 3. Yang pertama itu membaca. Karena sebenarnya ketika kita sering membaca literatur, membaca jurnal-jurnal tertentu, atau membaca minimal buku ajar di prodi kalian ya, misalnya kayak ada materi apa, ya kita baca, coba kita ulas kembali, dicari kira-kira ya searching-searching sedikit lah, itu bisa membantu menambah pengetahuan kalian dan wawasan kalian, itu yang pertama. Kedua, ketika kita membaca, biasanya sumber yang kita baca itu kan dari sumbernya langsung. Nah, biasanya lebih akurat nih teman-teman gitu. Jadi setelah kalian baca, kalian bisa berdiskusi sama teman. Sekarang kan kalian pasti punya nih teman-teman dari
masing-masing prodi yang sama-sama pengen jadi mawapres. Misalnya yang ikutlah sekolah mawapres ini. Nah, kalian bisa berdiskusi dengan mereka gitu. Jadi kayak bisa berdiskusi, kemarin aku baca ini nih, ayo kita diskusin yuk. Penelitian ini menarik nggak ya buat diselesaikan? Ini kira-kira bisa nggak ya dipakai untuk KTI mawapres kayak gitu. Nah, itu bisa juga sama diskusi sama teman, kemudian kalau misalnya udah sempat diskusi sama teman, kalian juga bisa diskusi sama dosen pembimbing kalian, kayak gitu ya. Jadi, eee, jangan sungkan-sungkan juga kalau menurut saya untuk, diskusi dengan dosen, kayak gitu. Karena biasanya dosen punya, eee, beberapa pemikiran yang mungkin kalian nggak terpikir sebelumnya, kayak gitu. Terus dari pengalaman. Jadi, ide-ide ini juga muncul ketika kalian punya pengalaman tertentu, misalnya pengalaman dari organisasi, pengalaman kalian ketika jalan-jalan ke lingkungan sekitar, dan lain-lain. Karena ide itu muncul ketika kita memiliki wawasan mengenai suatu keilmuan, kayak gitu. Jadi, ketika kita udah punya wawasannya, ketika melihat fenomena di lingkungan, itu kita bisa peka gitu, "Oh, ini nih yang dinamakan apa, misalnya kayak gitu, "Oh, ini nih yang saya baca," dan lain-lain. Jadi basic-nya kalian, menurut saya ya coba ditambah keilmuannya gitu. Nah, kan kita ada berbagai, prodi, ada berbagai keilmuan gitu. Jadi, memang, baiknya ya yang sesuai nanti dengan, prodi kalian, kayak gitu. Lalu ini ya, jadi yang udah saya jelaskan juga nih, sebelumnya, jadi diamati fenomena yang terjadi akhir-akhir ini kan kita lagi pandemi nih teman-teman. Coba di COVID-19 ini kira-kira apa ya yang bisa kalian berikan gitu solusi. Kalau kita dari FIP kan namanya juga Fakultas Ilmu Pendidikan kan, biasanya solusi-solusi yang kita munculkan itu solusi-solusi tentang pendidikan kayak gitu, pembelajaran online dan lain-lain. Nah, mmm, jadi ide penelitian itu biasanya juga kalau apa ya, kalau pengalaman saya pribadi biasanya tuh kadang hasil diskusi dalam perkuliahan gitu. Jadi kadang kala gitu perkuliahan itu juga banyak yang menarik banget gitu. Jadi kayak, kalau saya kan di BK nih misalnya tentang karir, terus kayak mikir, wah, karir di Indonesia tuh masih kayak nggak jelas gitu, misalnya siswa belum memiliki gambaran, saya juga ngerasa gitu kan, kayak dulu waktu SMA gitu kayak nggak dikasih pengarahan dan lain-lain misalnya. Nah, bisa kalian teliti ke sana atau misalnya, mmm, kira-kira, dari prodi TP misalnya tentang media pembelajarannya atau tentang e-learning-nya dan lain-lain, itu bisa juga dikembangkan. Terus kalau misalnya kalian masih bingung tentang dari materi-materi yang ada di perkuliahan, itu kalian bisa juga, coba cari hasil penelitian atau skripsi-skripsi cutting lah gitu, mungkin dilihat-lihat dulu strukturnya kayak gimana, terus dilihat juga hasilnya kayak gimana, ya minimal kalian baca abstraknya lah ya, gitu. Selain itu kalau misalnya lagi pandemi gini kan kita nggak bisa ke perpus dan lain-lain kan, sulit gitu. Nah, kalian bisa, cek di jurnal ilmiah gitu. Jadi kayak, kalian baca artikel aja. Kalau saya sih saranin ya itu dari abstraknya dulu aja, kalau misalnya kalian mau baca-baca, misalnya kalian tertarik soal isu apa nih, coba cari, penelitian-penelitian tentang isu itu yang udah pernah dilakukan sama orang dan lain-lain, kayak gitu. Nah, itu biasanya sih membantu sih, karena, kita jangan sampai, "Ah, ini nih menarik nih, terus menurut saya, eee, ini solusinya otentik nih dari saya sendiri," gitu, dan bagus nih, tapi ternyata udah ada yang, neliti itu dan bahkan mungkin penelitiannya udah agak lama dan lain-lain gitu. Jadi, kita ngerasanya penelitian kita lebih baru, tapi ternyata enggak gitu. Jadi kita harus cari dulu, itu udah ada atau belum, kayak gitu. Kalau udah ada, coba dicari kebaruannya lagi apa, kayak gitu. Terus selanjutnya ikuti seminar, bisa juga mendapatkan ilmu dari seminar-seminar atau dari, kegiatan-kegiatan semacam inilah ya, kayak gitu. Terus ini ada tips penting, menurut saya ya penting, karena, dari topik yang udah disediakan itu kita tuh harus memilih topik yang,
telah ditentukan gitu. Jadi temanya itu memang di Mawapres ini udah ada teman-teman kayak gitu. Jadi nanti kita bisa lihat di panduannya. Tapi saya cuman bisa mungkin, ngasih tahu tema yang tahun kemarin gitu. Kalau tahun kemarin itu temanya tuh tentang SDGs dan revolusi industri gitu. Jadi kaitan antara, SDGs dan revolusi industri. Makanya kenapa, di di pre-learning kemarin kalian diminta untuk membaca tentang SDGs kayak gitu. Biar kalian itu ada gambaran apa sih itu, SDGs kayak gitu. Soalnya dulu ketika saya daftar Mawapres juga kayak masih awam-awam gitu loh, kayak aduh ini apa sih, terus ini tuh kaitannya apa, gimana cara ngaitinnya dan lain-lain. Nah, itu mungkin bisa kalian, pelajari dulu dari sekarang, karena di tahun-tahun sebelumnya, entah 2 tahun, 3 tahun sebelumnya juga masih sama tentang SDGs itu. Nah, barangkali tahun ini sama juga. Nah, itu bisa jadi kesempatan kalian untuk mempelajari, jadi lebih awal aja, kayak gitu. Terus berkaitan dengan background prodi kalian. Misalnya saya, prodi BK, saya menelitinya tuh lebih baik saya mengambil gagasan yang, memang prodi BK banget gitu. Jadi kayak, kita itu harus menonjolkan juga, prodi kita ketika nanti, pemilihan Mawapres di fakultas. Waktu itu sempet sih saya pernah ngajuin judul itu, sebenarnya masih berkaitan juga sama BK, itu tentang bullying pada anak-anak gitu, kayak anak usia dini. Terus kata dosen saya, waktu itu kan bukan penyuluhan nih, kayak intinya sih kayak edukasi gitu untuk anak usia dini. Terus kata dosennya tuh kayak gini, "Ini nanti bedanya apa sama yang dilakukan oleh anak PAUD?" Kayak gitu. Jadi kayak, "Kamu tuh harus ngasih pembeda gitu, ini tuh eee, emang ranahnya kita atau emang ranahnya, prodi lain," kayak gitu. Jadi mungkin kalau misalnya tiba-tiba dari anak, eee MP misalnya, terus tiba-tiba, penelitiannya ada BK-BK-nya, itu juga nanti bisa dipertanyakan nih, gimana nih, nggak mau ngambil yang dari keilmuan MP aja atau gimana, kayak gitu. Jadi memang, biasanya, juri-juri juga kayak lebih menyarankan gitu untuk mengambil dari, background prodi kalian sendiri, kayak gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini udah aku bahas ya sebelumnya, tema sebelumnya itu SDGs sama revolusi industri. Jadi, biasanya sih kita memberikan, solusi untuk pembangunan berkelanjutan, khususnya nggak tahu sih, mungkin kalian bisa, udah baca juga kan. Nah, itu khususnya sih kalau menurut saya karena kita dari FIP, mungkin tentang, poin nomor 4 ya, tentang, quality education, kayak gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga mungkin kalian punya concern yang lain. Oke, selanjutnya. Lalu gimana nih, Kak, nanti setelah ini kalau tadi katanya pada belum punya ide, kalau misalnya nanti udah ada ide dan topik yang dibahas, kita tuh harus apa sih gitu, harus ngelakuin apa sih, kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian nanti sudah ada ide, udah dari membaca, udah diskusi juga gitu dalam minggu-minggu ini, nanti kalian bisa melakukan hal-hal ini. Yang pertama itu konsultasi dengan dosen pembimbing. Kenapa, saya taruh pertama, karena menurut saya ini penting. Jangan sampai kalian menurut kalian bagus saja terus ya, kemudian, kalian udah searching, teorinya, udah nyusun dan lain-lain, tapi belum konsul gitu. Karena, bisa jadi dosennya nyaranin yang lain, atau bisa jadi ada pembaharuan-pembaharuan lain atau inovasi-inovasi lain yang dosennya kayak kasih saran ke kalian lah gitu. Dan biasanya tuh mereka juga, ngasih kayak, "Oh coba kamu nyari ini," dan lain-lain ya. Jadi biasanya dari dospem ini, muncul beberapa insight juga gitu yang tidak terduga. Yang kedua adalah mencari referensi, sambil aja juga boleh sih, sambil kalian konsultasi ke dosen, kalian cari searching dulu tentang, ide-ide yang pengen kalian, buat ini gitu. Bisa searching di, gampangnya mungkin di Google Scholar, terus di, eee, beberapa jurnal-jurnal lah di Indonesia, atau bisa juga sih dari jurnal-jurnal luar, kayak gitu. Nanti untuk referensi juga kalian bisa mix ya dari jurnal Indonesia dan jurnal internasional, gitu.
Terus kayak yang terakhir adalah mulai menulis KTI. Karena tipsnya ya kalau nggak dimulai nggak akan selesai kayak gitu. Jadi setelah kalian konsul, setelah mulai cari referensi, kalian harus menulis karya tulis tersebut. Selanjutnya. Nah, ini mungkin penting ya, teman-teman, karena ada perbedaan dari karakteristik KTI yang biasanya dilombakan dengan KTI yang dilombakan di Mawapres, kayak gitu. Nah, KTI yang dilombakan di Mawapres ini singkat dan padat. Jadi, mereka ini nggak perlu kalian nulis sampai 30 halaman, nggak perlu kalian nulis sampai berapa biasanya tuh 20 aja nggak nyampe kayak gitu. Jadi langsung tuh memiliki batas halaman. Halamannya ada berapa Kak? Halamannya 10 sampai 15 halaman saja. Jadi kalian hanya menulis sampai maksimal 15 halaman aja, itu perlu diingat ya. Jadi benar-benar apa yang kalian tulis tuh ya yang penting-pentingnya dan yang berkualitas tentunya kayak gitu. Karena di VIP S1 semua, maka karya tulis di Mawapres bersifat gagasan, teman-teman. Nah, ada bedanya nih, untuk informasi aja, kalau misalnya S1 itu gagasan, dan D3 itu produk, gitu. Jadi, kalau kalian merasa pengen ngembangin produk di KTI-nya, itu bisa, tapi bentuknya gagasan. Oke. Selanjutnya konsep ide orisinil yang bermanfaat gitu. Karena di panduan kalau nanti kita coba upload ya panduannya ke Google Classroom, itu tuh ada yang namanya kayak gini. Jadi dia minta kalau kita itu mencari masalah yang benar-benar tuh dibutuhkan gitu. Masalah yang solusi yang dari masalah yang benar-benar dibutuhkan kayak gitu. Jadi ide-idenya juga harus orisinil dari kita tentunya. Nah, sasarannya itu SMART. Nah, teman-teman ada yang pernah dengar mungkin SMART goal setting atau SMART apa. Nah, ini di sini tulisannya sasaran yang SMART. SMART itu ada specific, measurable, achievement atau attainable, realistic, dan timely atau time bound ya. Ini ada beda-beda sih artinya dari si SMART ini. Cuman intinya aja saya bisa bilang kalau sasaran kalian tuh harus spesifik. Jadi kayak spesifik waktunya, spesifik tempatnya, spesifik subjek yang akan kalian tuju, kayak gitu. Jadi benar-benar spesifik. Terus measurable ini adalah dapat terukur gitu, kayak bisa dilaksanakan dan lain-lain. Achievable, attainable, jadi kayak bisa kita raih ya, atau attainable tuh sesuai lah dengan kaidah-kaidah keilmuan kayak gitu, dan realistis. Jadi kayak realistik itu lebih ke kalian tuh nggak ngawang-ngawang, paham kan? Kayak ada sih beberapa KTI yang kayak pas dibaca gitu kayak, "Ah, ini KTI mau apa sih tujuannya?" Kayak masih kurang jelas gitu. Jadi kalau di realistis ini bisa lebih kayak realistis aja yang bisa diimplementasikan di masyarakat. Terus time di sini adalah waktunya gitu. Jadi, waktu pelaksanaannya berapa bulan atau berapa lama, di tahun berapa, di bulan apa, itu harus jelas juga kayak gitu. Walaupun sebenarnya gagasan ini nggak perlu kita implementasikan juga sih mungkin gitu kan, cuman kita kan yang perlu dari gagasannya aja, kayak gitu. Terus analisis mendalam, bedanya di KTI apa ya, lomba sama KTI Mawapres ini adalah di bagian analisisnya, teman-teman. Jadi memang di KTI Mawapres ini dibutuhkan kemampuan untuk menganalisis yang baik gitu, karena nanti ada bab analisis sintesis kayak gitu. Terus tentunya mengacu pada pedoman yang jelas. Pedomannya nanti kalian kalau mau mulai bikin atau mau mulai baca-baca dari sekarang bisa dari pedoman yang tahun 2020. Terus memiliki batas halaman udah saya bilang tadi ya di awal. Langsung aja nih. Biasanya di KTI lomba itu ada strukturnya juga kan. Nah, biasanya kalau di KTI lomba itu ada 5 bab. Nah, perbedaannya bisa langsung kita lihat. Di KTI Mawapres hanya membutuhkan 4 bab, kayak gitu. Yang pertama, pendahuluan.
sama ya gitu, isinya juga hampir-hampir mirip, cuman ada perbedaannya, nanti kita bahas kayak gitu. Terus di bab 2 telah pustaka, pokoknya mirip-mirip lah sama bab 2 KTI lomba, KTI yang biasa gitu. Nah, yang di bab 3 nih yang agak beda. Biasanya di KTI yang biasa, bab 3 adalah metode penelitian. Tapi di sini metode penelitiannya ada di bab 1, teman-teman. Jadi di bab 3-nya hanya ada analisis dan sintesis saja, kayak gitu. Nanti kalau kalian udah coba pelajari pre-learning yang udah kita berikan, kalian bisa cek di situ kan, ada KTI nasional yang udah saya downloadin, terus ada juga dari KTI-KTI kakak-kakak Mawapres VIP tahun lalu gitu. Jadi bisa kalian pelajari analisis sintesisnya seperti apa, pendahuluannya seperti apa, telah pustakanya seperti apa, simpulan dan rekomendasinya pasti udah tahu lah ya gitu, kayak gimana. Nah ini, di breakdown lagi di bab 1 itu ada latar belakang, masih sama ya, rumusan masalah, uraian singkat gagasan kreatif. Nah ini yang biasanya nggak ada di KTI lomba, kayak gitu. Karena di sini kalian diminta untuk menggagas sesuatu. Jadi kalian, perlu menguraikan secara singkat gagasan kreatif yang kalian buat. Lalu ada pembaharuannya nih di tahun ini, gagasan singkat kreatifnya itu juga harus divisualisasikan gitu. Jadi nanti kalian coba kalau kalian mau lihat, contohnya yang gimana uraian singkat gagasan kreatifnya, kalian bisa buka yang di KTI, Google Drive yang udah kita berikan, cari yang punyanya Kak Dewi Larasati, kayak gitu. Jadi nanti, itu ada, contoh untuk, ada yang ada gambarnya gitu. Karena punya dia udah diedit gitu kan. Di proses penilaian Mawapres UNJ kayak gitu. Terus yang keempat tujuan, tentunya di, gagasan yang kita tulis ada tujuan ya, nggak mungkin nggak ada tujuannya gitu. Jadi ada tujuan, manfaat, dan metode studi pustaka atau metode penulisan, kayak gitu. Jadi, metodenya tolong diingat-ingat, adanya di bab 1 bukan bab 3, kayak gitu. Selanjutnya, jadi, kalau di bab 2 itu kan biasanya telah pustaka, coba kita breakdown dari yang punya aku aja ya. Ini contoh KTI-nya itu adalah permainan plastisin sebagai media konseling anak pelaku bullying usia 5-7 tahun di Rusunawa Pinus Elok, kayak gitu. Nah, ini aku nulis di bab 2, itu ada tujuan pendidikan berkualitas dari SDGs nomor 4, terus juga ada perkembangan emosi anak, ada kaitan bullying dengan emosi, dan plastisin sebagai media konseling anak. Jadi kalian bisa gambarkan ya, kalau misalnya nanti kalian kan pasti punya judul yang beda dengan saya gitu kan. Jadi nanti, isinya itu ya berkaitan sama, variabel-variabel apa aja yang ada di KTI kalian, kayak gitu. Jadi ini, saya contohkan aja, ini, subbab-subbabnya yang ada di KTI saya. Oke, di bab 2 ini, apa ya yang perlu ditekankan? Yang perlu ditekankan adalah kalian harus menulis dari sumber yang jelas, yang pertama. Terus citasinya harus jelas juga, jadi jangan asal comot ya teman-teman, apalagi asal comotnya dari web dan lain-lain gitu. Jadi pastikan, tips dari saya adalah pastikan si sumber-sumber yang kalian tuliskan itu sumber-sumber berkualitas, kayak gitu, berkualitas. Kayak gitu, selanjutnya, ini hanya dibahas sedikit aja lah ya. Di bab 3 itu ada analisis permasalahan, nanti kita analisis misalnya, kalau saya itu kan, tentang bullying ya, jadi analisis bullying-nya di sana kayak gimana, terus, kaitan sama, pendidikan itu kayak gimana, apakah dia, bisa diselesaikan atau enggak, terus diperlukan media yang seperti apa, implementasinya seperti apa. Nah, sintesis ini biasanya kayak lebih ke pelaksanaannya nanti kayak gimana gitu di sintesis. Jadi, kita itu perlunya hal-hal yang seperti apa untuk menyelesaikan permasalahan ini, seperti gagasannya yang udah disebutkan juga. Terus juga tahapan dari pelaksanaan implementasinya gitu. Jadi walaupun kita nggak mengimplementasikan, tapi kita harus tulis tahapannya kayak gimana. Misalnya kalau saya kan tadi ada bahasannya konseling anak. Konseling itu kan pasti, punya teknik tertentu gitu. Jadi saya pakai teknik apa, tahapannya kayak gimana, medianya apa, dan lain-lain itu ada di sintesis yang saya buat. Selanjutnya, ada
bab terakhir. Ada kesimpulan, disimpulkan, dan dikasih rekomendasi. Misalnya rekomendasi untuk orang-orang yang mungkin akan mengimplementasikannya, kayak gitu. Kalau yang bab 4 udah mirip lah sama KTI biasa, kayak gitu. Jadi nggak terlalu jelasin ya. Selanjutnya. Jadi tips KTI yang menarik perhatian Dewan Juri. Ini juga sebenarnya tips-tips subjektif ya. Cuman biasanya seperti ini gitu. Judulnya yang mudah dipahami dan menarik. Menarik tapi mudah dipahami gitu. Nggak jelimet banget dan lain-lain. Dan terkait judul ini, judul itu biasanya ya maksimal banget itu 20 kata gitu. Jadi kayak kalau udah lebih dari 20 kata itu udah jelimet teman-teman. Jadi kayak udah nggak mudah dipahami gitu. Jadi baiknya ya belasan lah gitu, mungkin 15, 17, 12, dan lain-lain ya. Idenya ini inovatif. Biasanya mereka akan amazed juga gitu kalau misalnya kalian mengemukakan ide yang nggak mereka pikirkan gitu. Jadi kayak, wah menarik nih, kayak gitu ya. Urgensi masalah yang diambil itu penting diselesaikan gitu. Jadi urgent nih gitu. Dan ini juga kalau di KTI Mawapres itu kalian akan diminta untuk menuliskan spesifik tempatnya di mana gitu. Jadi nanti karena kalian diminta untuk spesifik tempatnya di mana, kalian itu perlu mengambil urgensi masalah yang tepat gitu. Jadi kayak ngambil solusi dari masalah-masalah yang tepat kayak gitu. Terus kebermanfaatan di masyarakat ya tentunya karena ini kan emang tujuannya tuh untuk membuat solusi-solusi yang bisa diselesaikan oleh kita kayak gitu dan pastinya bermanfaat. Kalau nggak bermanfaat ya buat apa kayak gitu. Terus mengikuti kemajuan teknologi. Jadi sebenarnya di era revolusi industri 4.0 ini jadi biasanya ya KTI-KTI yang hampir rata-rata saya temukan yang kayak berhasil lolos di KTI, kayak lomba KTI gitu, atau lomba esai atau apa-apa itu rata-rata sih udah tentang teknologi banget gitu. Jadi kayak minimal kalau kalian tentang pendidikan ya kalau menurut aku adalah sentuhan teknologinya sedikit gitu, kayak gitu. Biasanya itu lebih unggul dibanding yang masih manual-manual gitulah pokoknya. Itu berdasarkan pengalaman, tapi nggak apa-apa juga sih kalau memang kayak nggak tentang teknologi gitu, karena nggak semua hal harus dikaitkan dengan teknologi kan, tapi itu biasanya lebih baik, maksudnya lebih menarik buat mereka. Oke, penulisan sesuai dengan ketentuan. Biasanya nih kadang ada orang yang meremehkan ini ya, panduan gitu. Padahal teman-teman, dosen itu akan males gitu kalau kalian nulisnya tuh asal-asalan, kalau kalian nulisnya itu nggak sesuai sama panduan. Jadi menurut aku ya, dia akan seneng gitu kalau tulisannya tuh rapi, sesuai panduan. Jadi dia nggak usah nggak usah susah-susah lagi gitu untuk ngoreksinya dan lain-lain. Nah, bahkan kalau kalian udah nyoba PKM Dikti, kalau misalnya PKM Dikti itu kan kayak kalau nggak sesuai panduan udah nggak usah dinilai gitu kan, udah nggak lolos lah gitu, kayak gitu. Jadi emang panduan ini penting banget kayak gitu. Langkah implementasi yang jelas. Jadi nanti pas bagian sintesisnya, langkah implementasinya harus jelas ya, harus realistis dan harus rasional juga. Kayak gitu deh teman-teman tipsnya. Udah, terima kasih semuanya udah coba mendengarkan. Bu Elin, ya Kak Elin mungkin bisa ini ya, dibuka sesi tanya jawabnya. Iya, alhamdulillah nih. Akhirnya Kak udah selesai materinya dan begitu pula dengan pengalaman-pengalamannya juga di-share ya Kak ya? Iya betul. Ya, karena pengalaman itu adalah yang berharga untuk dievaluasi kemudiannya gitu. Nah, buat teman-teman mungkin pada tidur atau gimana nih? Mendengar sayup-sayup ya, maksudnya jelasin gitu. Terus teman-temannya Aman Kak, aman. Iya aman. benar. Aman. Mungkin yang lain kali ya Kak.
karena cuaca juga mendukung gitu kan, Kak. Gimana Iya, nih? akhir-akhir ini ngerasa dingin gitu ya, Jakarta dingin banget kayaknya udah serasa di Bandung nih. Iya, tiap lokasi beda-beda ya, Kak, ya. Oh iya, masih ada yang Tapi panas kalau ternyata. sekarang tapi kalau sekarang emang cuacanya mendukung banget untuk tidur. Tapi Betul. jangan tidur aja, harus produktif ya, Kak, ya, walaupun kita secara online gitu. Betul, betul. Nah, tadi tuh poin-poinnya, tips-tipsnya bagus sih, Kak. Maksudnya, semua pengalaman Kakak di-share ke kami gitu kan. Itu sebagai poin utama untuk mengevaluasi di kemudian hari gitu. Jadi belajar dari hal-hal yang di apa ya, belum tersampaikan dan kemudian hari akan disampaikan, seperti itu ya, Kak, ya? Ya, Iya, nah buat teman-teman nih, karena sekarang adalah sesi tanya jawab, untuk sesi tanya jawab akan saya buka 2 termin dengan 3 penanya dan jumlah penanya dalam 2 termin itu adalah 6. Jadi buat teman-teman langsung aja nih kalau jika ada waktu yang masih ada, akan dibuka lagi buat terminnya. Buat teman-teman jika ada yang ingin bertanya silakan raise hand ya, di partisipan. Oke, 1, ada lagi sampai 6 ya. Kita buka hanya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, stop dulu. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, Kak. Oke, nanti kita beri kalau emang ada waktunya lebih. Oke, Kak. Ini penanyanya antusias banget sih, Kak, sebenarnya. wah iya mantep banget sih, saya nggak menyangka ternyata banyak yang mau nanya ya. Iya, jadi buat Kakak, wah keren sih, untuk materinya. Mungkin langsung aja nih untuk penanya pertama, itu dari Ahmad Rizky Farhan, dari BK ya? Iya nih kayaknya anak BK nih. Iya, anak BK. Untuk Ahmad Rizky Farhan, dipersilakan untuk bertanya. Iya, Kak. Ini saya apresiasi dulu nih ke Kak Via, keren banget tadi apa yang udah disampainya. Dan Iya. saya mohon maaf nggak bisa on cam nih. Ini Kak, saya izin bertanya. Gimana sih Kak cara cari dosen pembimbing buat selama KTI ini? Karena saya kadang suka takut mengganggu waktu mereka itu Kak, beliau. Terima kasih Kak. Gimana Kak tadi? Bagaimana cara cari dosen pembimbing ya? Oh, Iya. dosen pembimbing. Wah, tahun 2020 udah memikirkan dosen pembimbing, Kak. Keren banget sih. Nggak apa-apa, mantep. Iya, mantap sih. Ini kayaknya pengen sarjana cepet-cepet gitu ya, Kak. Ini mau gimana nih Bu Elin teknisnya, mau Teknis langsung dijawab langsung atau jawab gimana? aja kayaknya, Bu. Biar ingat, biar enak gitu menyampaikannya. Oke. Jadi di BK khususnya ya, untung yang nanya anak BK juga gitu. Jadi harusnya jawabannya lebih relevan gitu dibanding kayak yang nanya anak TP tapi yang jawab anak BK gitu. Jadi siapa panggilannya Farhan? Rizky. Farhan nih Kak. Oh, Iya. Farhan ya. Jadi Farhan di BK itu sendiri biasanya kan kamu semester 1 kan? Nah, di semester 1 itu kamu coba, kalau menurut aku ya, di dosen pembimbing itu kan biasanya yang pengennya kayak kan udah kenal gitu kan, minimal udah ada interaksi di kelas kayak gitu. Jadi baiknya dosen pembimbingnya juga yang udah kenal kamu gitu. Jadi kalau misalnya kamu semester 1 itu punya 7 SKS 7 mata kuliah atau 6 mata kuliah, coba mulai dipilih-pilih yang dosen pembimbing yang sekiranya dari 7 dosen itu yang menurut kamu lebih enak buat diajak diskusi siapa, kayak gitu. Terus kamu juga harus identifikasi dulu nih, dosen ini kira-kira sesuai nggak sama tema yang pengen kamu usung, kayak gitu. Jadi, misalnya aku mau neliti tentang media ya, aku biasanya penelitian tuh lebih sering ke pengembangan media kan, kayak gitu. Jadi, aku biasanya hubungin Kak Wening gitu, karena dia kan beliau itu dosen media di BK kan, kayak gitu, dosen media, dosen TIBK, komputer dan lain-lain. Jadi kayak yang relevan sama
topik yang pengen aku bahas kayak gitu. Nah, mungkin kan kamu punya tema yang lain beda sama aku atau tema apa yang berkaitannya sama mata kuliah apa. Jadi kamu kayak coba ajak dulu diskusi gitu, Bu, kalau misalnya penelitian ini atau Mbak kalau penelitian ini tuh menarik gak sih untuk dilakukan kayak gitu. Jadi baiknya yang sesuai sama keilmuan mereka kayak gitu. Kalau misalnya tentang ya pokoknya intinya sih, cari tuh jangan yang jomplang banget gitu, tiba-tiba kita minta, misalnya siapa ya kalau di BK, misalnya Bu Wirda, tiba-tiba, "Bu, saya mau penelitian media nih Bu," gitu. Terus kayak ibunya pasti kayak agak-agak bingung-bingung gitu untuk memberikan saran dan lain-lain gitu. Walaupun, mungkin beliau juga expert gitu, tapi lebih pokoknya cari yang lebih relevan gitu untuk penelitian kamu, kayak gitu. Misalnya tentang kesehatan mental, coba, tanya dan diskusi ke Bu Michiko, kayak gitu. Jadi kayak diskusi dulu aja gitu, diskusi dan nggak langsung, "Bu, saya mau neliti gini-gini," tapi ya ajak aja dulu diskusi, kalau misalnya dari diskusi itu oke dan dia juga antusias, baru, "Bu, kira-kira gimana kalau misalnya Ibu jadi dosen pembimbing saya gitu, berkenan atau enggak?" Kayak gitu sih. Dulu soalnya, awal-awal juga aku sebagai maba apalagi ya, waktu itu ceritanya adalah kayak takut-takut dan malu sih, kayak takut dianggap, "Ini apa Anda baru baru ini juga," misalnya kayak gitu. Tapi ternyata nggak apa-apa, justru waktu itu aku konsultasi semester berapa ya, mulai-mulai pernah konsul tuh semester 3 apa semester 2 gitu. Terus awalnya tuh ke Bu Wirda tuh, pernah ke Bu Wirda, terus kayak dia juga antusias juga, ngasih-ngasih saran juga sebenarnya gitu. Cuman ternyata dari situ aku juga belajar nih, Farhan. Ternyata, oh kayaknya ternyata tema ini tuh kurang cocok sama dosen pembimbing aku yang sebelumnya gitu. Jadi kayak aku cari dosen pembimbing lain gitu. Jadi kayak, oh, selanjutnya mungkin aku bisa ngajak diskusi dosen siapa gitu. Mmm, terus waktu itu sempat ke Kawening juga dan beliau tuh bilang kayak gini, "Kalau kamu mau lomba atau apapun, kamu tuh at least bilang ke satu dosen gitu. Jadi biar mereka tuh kalau ada waktu ya bisa membimbing kamu," kayak gitu. Jadi emang mereka juga sebenarnya sangat terbuka kok buat orang-orang, atau teman-teman yang mau berprestasi kayak gitu, atau bisa juga ke kaprodi langsung juga nggak apa-apa, kayak tanya gitu, "Bu, kira-kira ada rekomendasi buat, apa sih namanya, yang bisa membimbing saya nggak sih kalau saya bikin karya tulis ilmiah?" Kayak gitu. Pasti dia juga akan menjawab dengan senang hati. Seperti itu. Oh, baik, Kak. Terima kasih ya, Kak. Ya, semoga jawabannya, ini ya, relevan lah ya, bisa diimplementasikan buat kamu nanti ke depannya nyari-nyari Despem. Amin. Terima kasih, Kak. Yo, sama-sama. Ditunggu ya Kak Via, ini Kak Elinnya baru join lagi. Oh iya, heeh. Lanjut aja apa gimana nih? Lanjut aja Kak. Lanjut dulu ke pertanyaan kedua ya, tapi Oke. saya nggak tahu nih yang kedua siapa? Pertanyaan kedua dari Laili, Kak. Oke, Laili. Oke. Dari Laili dipersilakan Salsabila Laili Putri Sari. Dipersilahkan. Ya, terima kasih untuk Kak Elin. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. halo Kak Via, perkenalkan nama saya Salsabila Laili Putri Sari dari Prodi BK Angkatan 2019. Tadi menarik sih pembahasannya, cuma yang ingin saya tanyakan seperti ini Kak. Ini kan kita kondisinya lagi pandemi ya, dan mungkin kalau misalkan apa ya yang saya cari tahu juga, kebanyakan lomba-lomba kayak KTI dan segala macam itu memang lebih membahas isu yang lagi lagi hangat sekarang. Seperti sekarang kan pandemi, otomatis rata-rata tema yang emang dibahas itu pandemi. Tapi cukup susah kalau misalkan kita kan di fakultas pendidikan, pasti memang ranahnya lebih ke pendidikan atau enggak tentang pembelajaran kan. Cuma setelah saya cari-cari juga, jurnalnya itu rada sulit ya. Kalau misalkan di Google Scholar, kira-kira apakah memang seperti itu bila di jurnal Indonesia memang rada sulit kalau misalkan untuk mencari yang paling terbaru, isu-isu terbaru, apakah saya harus beralih ke jurnal-jurnal yang asing? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak dijawab. Iya, terima kasih ya pertanyaannya, Laili. Jadi isu-isu pandemi ini memang lagi
ya namanya juga kita lagi bukan melaksanakan sih, emang lagi mengalami pandemi dan, di pandemi ini juga kayak, banyak banget permasalahannya gitu. Jadi kalau misalnya orang sekarang tuh emang jarang banget ada yang buka lomba tentang isu lain gitu. Jadi kayak karena permasalahan pandemi ini juga kan butuh diselesaikan dan urgent gitu ya. Jadi, memang, biasanya lebih ke arah pandemi gitu. Terus gimana sih, di isu pendidikan, ini saya coba sharing dulu aja ya. Di pendidikan ini ya isu pandeminya itu tentang, pembelajaran daring, terus juga bisa kalau misalnya dari TP kayak e-learning gitu, itu bagus banget sih menurut aku anak TP sekarang kayaknya lagi cuan-cuan banget nih untuk kayak dapat bisa lolos ke KTI atau buat, media-media pembelajaran itu menurut aku kalian tuh lagi punya banyak peluang-peluang banget kalau misalnya kalian mau ikut lomba KTI kayak gitu, karena kan udah punya basic-nya ya yang bagus gitu. Jadi, kalau ada yang mau ini juga lomba-lomba gitu, cobalah collab-collab lomba sama anak TP gitu-gitu. Itu yang pertama. Kedua, dari keilmuan, aku sendiri ya, maksudnya dari BK itu, lagi pandemi kayak gini itu sebenarnya banyak juga sih yang bisa kita berikan ya solusi-solusinya, seperti misalnya waktu itu aku sempat bikin, apa sih namanya, esai gitulah, esai sama Suci nih, ada si Suci tuh yang raise hand. Terus habis gitu, itu tuh tentang self care gitu. Jadi, gimana caranya kita, untuk, self care terhadap diri kita sendiri. Nah, di isu pandemi kayak gini kan susah untuk menyampaikannya ke masyarakat dan lain-lain kan. Nah, itu caranya adalah misalnya kita punya gagasan misalnya membuat aplikasi tentang self care kayak gitu. Nah, itu juga udah aku, cantumkan tuh tadi di PPT-nya apa ya, ada irisannya sama teknologi gitu. Jadi, BK-nya ada, teknologinya tetap ada juga, misalnya aplikasi tentang self care kayak gitu. Itu bisa diimplementasikan di pandemi atau misalnya kalian yang dari PGSD, dari pokoknya dari semua anak pendidikan lah ya, anak FIP itu, bisa juga tentang sistem pendidikannya yang, online ini kayak gimana sih, manajemennya dan lain-lain, terus juga medianya dan lain-lain itu menurut aku masih bisa banget gitu ya untuk di apa sih namanya, diteliti gitu dan diberikan solusi-solusinya. Eee, terus, ini ya, apa sih namanya, terkait jurnal nih. Jadi sebenarnya aku tuh mulai melek jurnal jurnal itu ketika aku mau daftar Mawapres, berarti tahun lalu sebenarnya ya, waktu aku anak semester 5 lah pokoknya. Terus, jurnal-jurnal itu awalnya aku juga sama nih, sama kamu juga tadi kayak Google Scholar gitu, anak Google Scholar banget lah gitu. Tapi emang buat maba-maba menurut aku kayak, ya minimal kalian akrab dulu aja gitu sama Google Scholar gitu kan. Nah tapi, eee, sebenarnya banyak jurnal-jurnal lain gitu yang bisa kalian buka nih ya, sebentar nih aku copy-in. Jadi jurnal-jurnal bahkan dosen tuh sebenarnya lebih suka kalau kalian tuh bikin KTI itu jurnalnya itu jurnal Inggris sebenarnya ya, jurnal internasional. Jadi kalau misalnya, "Boleh nggak sih, pakai jurnal luar?" Wah, boleh banget gitu. Jadi kayak malah kamu nggak maksudnya malah disarankan banget nih aku kasih link 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 untuk, searching di, jurnal-jurnal internasional ya. Ini ada, yang sering aku pakai itu yang ini, yang Science Direct, terus juga ini nih, online jurnal Sage Publication kayak gitu. Jadi itu 2 itu aku sering pakai, terus bentar, ini ngasih jurnal dulu ya, Science Direct, terus aku juga pakai LibGen. Kalau kalian ini, familiar sama LibGen, ya aku kasih linknya, LibGen. Terus kalau kalian punya, ternyata dari link itu yang aku kasih, itu ternyata berbayar nih, Kak. "Kak, aku nggak punya duit buat bayar jurnal." Boro-boro bayar jurnal, kita jajan aja kayak aduh,
dihemat-hemat gitu ya, lagi pandemi kayak gini mana harus bayar jurnal lagi gitu. Kalian bisa kunjungi, di sini ada Cihub namanya. Jadi, ini adalah yang terakhir nih, yang terakhir aku kasih adalah, platform di mana kalian kalau nemu jurnal luar yang berbayar, kalian copy doi-nya, udah tahu kan ya doi-nya, nanti, kunjungi cihub.st kayak gitu. Jadi itu, bekal ya, nanti di Kopas ya, dipindahin ke notes kalian buat lumayan lah buat, selama pengerjaan KTI Mawapres nanti ke depannya, itu sangat amat bermanfaat kayak gitu. Itu ya. Jadi sebenarnya jurnal Indonesia itu telat update atau telat upgrade itu juga ini sih, Laili, emang apa ya, mungkin kitanya juga, jumlah peneliti di Indonesia ini masih kurang, kualitasnya juga masih kurang, kayak gitu. Jadi, kalau telat-telat tentang pandemi ini masih kurang, ya wajar aja orang jumlah penelitinya juga kita sedikit, kayak gitu kan. Terus, sebenarnya kalau aku sih, ada beberapa sih, aku nemu juga udah pada mulai muncul tuh, penelitian-penelitian dari Indonesia yang emang tentang pandemi. Terus kalau kalian butuh referensi, dari yang referensi Indonesia gitu, tapi enggak mau pakai Google Scholar, kalian, bisa pakai Garuda rujukan digital, Garuda Ristekbin gitulah, pokoknya ini dari Kemenristekdikti. Nih, saya kasih juga, linknya. Seperti itu. Udah ya, mungkin tips dan sarannya segitu aja ya, Laili, karena kayaknya waktunya juga kita takutnya, nggak cukup. Ya, terima kasih ya Kak Fia. Makasih Laili, gimana? Udah kan? Udah Kak, terima kasih banyak Kak Fia. Iya, Untuk sama-sama. penanya selanjutnya ada Suci Kak dari BK angkatan 18. Silakan Suci. Oke, makasih Kak Elin. Perkenalkan, nama saya Suci dari BK 2018. Kak Fia, Suci mau nanya, ini seberapa jauh sih kita meyakinkan Dewan Juri tentang gagasan kita? Karena kan, apa ya, tadi Mapres KTI itu cuma berupa gagasan doang. Terus pertanyaan selanjutnya, biasanya ketika KTI itu dikoreksi oleh Dewan Juri, kesalahan apa gitu yang sering dilakukan saat menyusun KTI? Terima kasih. Jadi, pertanyaan itu ini ya, kesalahan-kesalahan umum yang biasanya ditemukan gitu ya? Iya, Kak. Oke. Oke, sebelum jawab tadi ternyata tuh saya, upload-nya tuh ke privat ya. Jadi itu udah saya upload, link-linknya. Saya kira tadi udah tersampaikan ya ke teman-teman semua, itu link-linknya silahkan di-copy dulu, kayak gitu. Tentang kesalahan-kesalahan umum yang terjadi nih, Suci, biasanya tuh namanya kita tuh manusia tuh banyak salahnya ya, maksudnya tidak luput dari kesalahan lah gitu. Jadi kayak, tipe tuh paling malesin gitu loh kalau menurut dosen saya kayak, "Kamu tuh kayak kalau misalnya masih ada tipe-tipe tuh kayak, ih ini tuh bukan urusan dosen, bukan urusan kayak juri." Itu langsung kayak nggak tahu sih mungkin akan jadi, sedikit penilaian yang dikurangi gitu ya. Itu yang pertama, sering banget masih ada tipe-tipe. Terus kemudian, penulisannya itu masih copy paste, ini banyak banget sih menurut aku. Tapi aku yakin sih anak-anak Mawapres sih harusnya, paham ya gitu, tentang penulisan kayak gitu. Jadi tolong banget kalau kalian punya ide, mau nulis sesuatu, pengen nulis KTI atau apapun, tolong ditulis ulang, distrukturisasi kalimatnya, disintesis kembali kalimatnya kayak gitu, disintesa kembali, karena misalnya kita baca nih pengertian pendidikan lah ya, pengertian pendidikan adalah bla 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 dari ahli apa gitu. Nah, nanti kita bisa, diulang lagi pengertian itu, kita pahamin dulu, kita tulis ulang. Karena, nanti kalau misalnya kalian apalagi, di skripsi mungkin kayak gitu kan nanti akan dicek Turnitin. Itu juga bakal kecek banget kalau kalian kopas gitu. Jadi mulailah belajar dari yang masih 2020, belajar untuk nggak kopas kalau misalnya dari 2019 pasti kan udah mulai ngerti, terus 2018 apalagi gitu. Jadi, kayak gitu sih, itu yang sering banget. Terus yang sering lagi adalah kalian nulis di
body note-nya misalnya Suci 2020, tulisannya Suci 2020, tapi nggak ada di daftar pustaka, kayak gitu. Nah, itu kesalahan yang sering juga ditemuin gitu. Jadi, orang nulis doang nih di body note, tapi daftar pustakanya kalian nggak cek lagi gitu. Atau mungkin kalian lupa gitu, nggak nulis daftar pustaka. Nah, ini juga saran kalau misalnya kalian pakai, kan di Word itu ada citation otomatis ya. Jadi, kalian bisa pakai citation otomatisnya, kayak gitu. Terus, dari citation otomatis itu di Word bisa. Kalau kalian mau lebih update lagi, mulai belajar pakai Mendeley juga bisa kayak gitu. Jadi filenya tetap terkeep, nggak ada yang kelewat sama sekali kayak gitu. Mungkin itu sih Ci yang sering ditemukan gitu ya. Kesalahan-kesalahannya. Iya. Iya. Ada lagi? Terima kasih, Kak. Iya, sama-sama. Nah, untuk penanya selanjutnya dari Fitri Atika Putri dari PGSD Angkatan 2019, dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Elin dan terima kasih juga kepada Kak Fia atas paparan materinya. Saya Fitri dari PGSD 2019, izin bertanya Kak, untuk yang struktur KTI Mawapres ya, yang bab 2 perihal telaah pustaka. Telaah pustaka itu kan biasanya isinya hasil telahan kita dari teori-teori ahli gitu ya Kak. Nah kalau misalnya di KTI ini ada minimal maksimalnya nggak Kak? Untuk teorinya itu ada berapa aja yang kita ambil? Dari ahlinya berapa aja yang kita ambil? Okay. Berapa orang gitu misalnya? Terima kasih Kak. Iya. Silakan Kak Fia. Sebenarnya kalau di KTI Mawapres sendiri kita kan kalau misalnya nentuin KTI manapun mau Mawapres mau lomba itu biasanya disesuaikan sama ini ya Fitri panduan. Sejauh ini di panduan Mawapres itu nggak ada minimal ahli yang kita harus cantumkan. Jadi mereka nggak menuliskan kayak referensi kamu minimal 20 jurnal, nggak kayak gitu. Ataupun teori kamu harus minimal 5 tokoh kayak gitu, enggak. Tapi lebih kayak ini tuh lebih ke analisisnya kamu gitu loh, kayak kamu penting untuk menuliskan telaah pustaka tentang apa yang kamu buat, khususnya itu kayak misalnya kalau kamu misalnya tentang teori tertentu ya baiknya menurut aku ya ini menurut aku nggak ada batasan jumlahnya, tapi baiknya kamu langsung ambil dari teori utamanya gitu. Jadi kamu tahu teori utamanya dan yang benar-benar dipakai kayak gitu. Jadi kayak gitu sih lebih ke kualitasnya aja. Tapi kalau misalnya untuk jumlahnya dia nggak minta karena dia nggak banyak-banyakan orang di halamannya aja cuman 10 sampai 15 kan. Jadi nggak banyak-banyakan kayak gitu. Nggak semakin banyak semakin bagus, tapi emang ya yang penting berkualitas aja kayak gitu. Iya. Terima kasih Kak. Sesuai dengan pembahasannya ya Kak ya. Betul. Iya, lanjut ya untuk penanya selanjutnya dari Fauzan Akbar TP Angkatan 2020. Wah, maba banget nih Kak. Dipersilakan, Fauzan. Baik, terima kasih Kak Elin. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya juga terima kasih Kak Elin sebelumnya terima kasih juga Kak Elin. Jadi saya yang mau tanyain itu, tapi ada jadi misalnya itu kita udah nelusurin suatu perkara. Nah, terus kita itu udah telusurin tuh kalau nih ide kita itu baru ada kayaknya dan kayaknya orisinil. Nah, tapi ternyata penelitian yang kita buat itu ternyata itu udah dilakuin sama orang. Nah, yang saya ingin mau tanyakan itu gimana sih cara cek and recheck penelitian yang pengen kita buat itu biar kita yakin kalau ide atau penelitian yang pengen kita buat itu benar-benar orisinil datang dari diri kita sendiri, Kak. Terima kasih. Iya, dipersilakan untuk Kak Fia. Ya, terima kasih Fauzan atas pertanyaannya. Ini menarik ya karena yang tadi udah aku sebutin juga kadang-kala kita yakin kayak pede aja gitu kan. Oh, ini penelitiannya menarik nih dan kita keren banget bisa nemuin inovasi kayak gitu. Tapi ternyata udah ada yang neliti kayak gitu. Jadi sarannya kalau misalnya itu kan di Indonesia ya khususnya gitu. Kadang kita kalau misalnya idenya sama-sama luar itu
justru masih kayak nggak apa-apa gitu. Justru adaptasinya biasanya yang versi Indonesianya itu biasanya masih boleh gitu. Tapi kalau misalnya udah sama banget dan sama persis, itu di Indonesia itu nggak boleh. Jadi kamu tipsnya menurut saya adalah cek di garudaristekbin.co.id yang udah saya kasih linknya. Itu adalah seluruh jurnal di Indonesia gitu. Jadi dari seluruh universitas dia terlink ke Garudaristekbin ini. Jadi ini di copy dulu linknya. Nanti kamu searching di situ dan plus Google Scholar kayak gitu. Plus kalau misalnya kayak untuk meyakinkan banget, cek aja di Google gitu, kayak judul kamu udah ada belum, kayak gitu. Nah, sebenarnya penelitian yang udah ada itu masih bisa kita teliti gitu, Fauzan. Tapi kita kasih pembaruannya kayak ATM modifikasi, amati, tiru, modifikasi gitu kan. Jadi kayak sebenarnya nggak apa-apa, malah bagus juga kamu ngembangin penelitian yang udah orang lain kembangin. Jadi kayak, tapi kamu punya pembaruannya gitu. Misalnya, kayak ada penelitian tentang media ular tangga nih, misalnya ular tangga tuh kayak mainstream banget, tapi kamu tiba-tiba ular tangga pendidikannya itu jadi digital, kan itu jadi kayak naik ya, upgrade ininya lah gitu, kayak gitu. Jadi semakin bagus lagi kayak gitu. Atau misalnya ada orang yang teliti self-help book-nya, kamu bikin self-help web-nya kayak gitu. Jadi kayak lebih ningkat lagi lah kalau misalnya kayak gitu. Mungkin sarannya kayak gitu sih. Yang penting sih dicek dulu kalau misalnya ternyata ada, dibaca, dicari kamu mau pembedanya apa. Iya, udah Oh, terjawab oke, ya. siap, Kak. Makasih banyak ya, Kak. Ya, semangat ya semuanya. Nah, pertanyaan terakhir nih Kak dari Wisnu. Untuk Wisnu, dipersilahkan. Oke, Kak Elin, makasih atas waktunya untuk izinkan saya bertanya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sih Kak Fia, saya ingin bertanya ya, melihat dari contoh KTI yang Kak Fia kan itu berupa media ya, kayak bener Kak? Iya, betul. Saya di sini ingin bertanya Kak, itu kan media kan berkaitan dengan expert review atau sasaran target yang menggunakan media tersebut. Nah, kalau misalkan di pandemi gini, misalkan saya punya ide atau gagasannya berupa media, itu ketika expert review-nya itu gimana ya kayak di pandemi gini? Apakah kita sebar di form untuk mengetahui keefektifan media tersebut atau gimana Kak? Itu aja sih Kak. Oh, oke. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih juga Wisnu atas pertanyaannya, menarik banget nih tentang media. Saya juga waktu itu tuh media media konseling gitulah ya. Nah, tapi KTI Mawapres yang buat S1 itu nggak perlu memunculkan medianya secara beneran produk gitu, Wisnu. Jadi kayak bukan lebih terfokusnya bukan ke efektivitas media itu sendiri. Tapi kalau misalnya kamu mau media nih, kan misalnya dari TP mau media, mau aplikasi, mau web, mau apa misalnya kayak gitu, itu kamu jelaskan tentang medianya lebih ke deskriptif kayak gitu. Terus juga lebih ke ya sasarannya sih lebih kayak ke dianalisis aja untuk misalnya di pendahuluan itu kan pasti ada analisis dari sasarannya, kebutuhan mereka dan lain-lain. Tapi si media tersebut tuh nggak perlu kamu beneran implementasikan gitu sih sebenarnya, karena bentuk dari KTI S1 itu adalah gagasan. Jadi coba punyanya Kak Eliana, coba dicek deh punyanya Kak Eliana yang di KTI Mawapres itu kan beliau itu KTI Mawapres terbaik kan tahun lalu. Nah, coba dicek. Soalnya setahu saya juga waktu itu kayaknya KL juga itu tentang media kayak gitu. Jadi apa sih dicek aja gimana caranya. Tapi sebenarnya medianya ada juga lebih baik sih. Cuman intinya bukan fokus ke penelitian media yang kayak di lomba kayak gitu. Cuman lebih fokusnya kayak ke gagasannya sama nanti kamu sebutin implementasinya pas di masyarakat itu kayak gimana gitu. Misalnya kalau kamu mau sesuaikan ada pandeminya juga kayak yang kalau misalnya digunakan online tahapannya itu kayak gimana. Misalnya ada sosialisasinya secara online, terus juga ada penggunaan medianya, terus ada apa tahapannya itu kamu rinci kayak gitu. Jadi lebih detail lah gitu. Tapi nggak perlu
pokoknya nggak perlu dilakukan ataupun menyebutkan efektivitas medianya itu seperti apa. Kayak gitu sih. Apakah menjawab pertanyaan kamu? Ya Kak, sudah menjawab Kak. Makasih ya Kak. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih nih untuk semua para penanya dan partisipan. Karena waktunya sudah menunjukkan angka 10.50, mungkin sudah dicukupkan ya Kak Fia ya untuk penanya. Iya, Dan ini mungkin Bu Elin, Kak Elin, udah ya, kebiasaan manggil ibu-ibu aja nih. Ini ya, kita itu kan karena waktunya terbatas, mungkin teman-teman tadi saya lihat antusiasmenya tuh kan tinggi ya, banyak banget yang mau bertanya juga. Nanti silahkan kalian boleh hubungi di WA, di PC aja nggak apa-apa. Saya ada di grup yang Sekolah Mawapres di WA gitu. Jadi kalau misalnya ternyata waktunya ini kan nggak cukup dan kalian masih punya banyak pertanyaan, silahkan aja nggak apa-apa untuk dihubungi di belakang lah gitu. iya. Mainnya di belakang layar ya Bu ya. Karena kalau di sini ntar lama nih kita kayaknya antusiasmenya soalnya bagus gitu Iya, kan. karena dilihat dari selama pandemi ini emang antusiasnya banyak banget Kak dari pengkaderan dan sebagainya macam, apalagi dari Sekolah Mawapres. Kak. Mungkin dari semua penanya tadi Kak bisa menggambarkan yang belum berkesempatan gitu Kak ya. Iya, gitu. Makasih nih Kak udah ada di kegiatan KTI ini dan menyampaikan sebuah ilmu lagi gitu tentang bagaimana sih KTI. Mungkin saya akan menyampaikan kesimpulan dulu kali ya Kak ya untuk KTI kali ini. Ya, jadi KTI ini adalah sifatnya yang tulisan dan bersifat objektif dan dapat dipertanggungjawabkan begitu teman-teman. Nah, untuk tips and triknya buat teman-teman silahkan baca media sosial, lalu pengamatan di lingkungan, lalu jurnal-jurnal ya Kak ya. Itu bisa kalian lakukan untuk ide gagasan untuk sarjana sih biasanya dia KTI-nya bentuknya ide gagasan ya Kak ya. Tapi ada juga yang produk tapi belum implementasinya tapi baru perancangannya aja seperti itu sih Kak. Nah, untuk KTI ini sendiri bedanya itu di bab-babnya ya Kak ya. Kalau di Mawapres hanya 4 bab gitu. Kalau di yang lainnya mungkin ada yang 5, ada yang 6 gitu sesuai dengan kesepakatan. Dan KTI Mawapres juga punya pedomannya ya Kak ya. Jadi setiap tahun itu akan di-follow up lagi dan akan ada pembaharuannya seperti itu. Dan kuncinya buat teman-teman supaya KTI kalian dilirik oleh para juri gitu. Mungkin kalian bisa ide gagasan dan inovasinya lebih berkreasi, terus ketentuan penulisannya harus dilihat dari pedoman, seperti itu sih, Kak. Iya. Buat teman-teman lainnya mungkin bisa dicatat ya, gimana sih KTI-nya gitu-gitu. Nanti akan di-share juga ya, Kak, ya materinya, Kak. Iya, nanti kita share di ini ya, WhatsApp. Iya, atau mungkin, di Google Classroom mungkin. Iya, mungkin sesi selanjutnya ini ada penyerahan sertifikat Kak dari panitia untuk operator dipersilahkan. Ya, karena ini belum ada tanda tangannya ya Kak ya, mohon dimaklumkan karena para dekan lagi pada ini Kak, karena lagi. Ya nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa Kak Elin. Terima kasih juga nih untuk kesempatannya dikasih sertifikat juga nih, terima kasih banyak. Mungkin foto dulu buat operator. Oke. Ya. 1, 2, 3. Iya. Terima kasih nih Kak. Mungkin ada closing statement Kak tentang KTI atau pesan-pesan buat para adik-adik kita dan teman-teman kita ini Kak yang semangat juangnya untuk menjadi Mawapres. Iya, untuk pesannya mungkin penulisan KTI ini menurut saya ya akan terus-terusan kalian anggap berat kalau kalian nggak mulai gitu. Jadi kayak pesannya cuman mulai aja dulu gitu. Jadi kayak kalau misalnya kalian udah mulai pasti lebih akan terasa semakin ringan gitu terasanya, karena kalau kita cuman pikirkan terus dipikirin terus sampai jadi beban gitu, jadi kayak nggak selesai juga toh KTI-nya gitu. Jadi tipsnya yang paling bener ya sebenarnya ya mulai dikerjakan gitu, mulai dikerjakan dari mikirnya, mulai dikerjakan dari konsulnya, mulai dikerjakan dari nulisnya, searching-nya dan lain-lain gitu. Jadi
coba karena ini masih ada waktu nih, ini kan masih November. Nah, kalian mulai searching, jadi nggak langsung pas udah pembukaan yang di prodi gitu, nggak kaget juga gitu. Jadi selama sekolah Mawapres ini maksimalkan 3 minggu ke depan ini adalah proses di mana kalian nyari ide, proses di mana kalian mulai lirik sini cari inovasi gitu. Karena setelah ini mungkin kalian akan langsung dihadapkan dengan pemilihan Mawapres di prodi kayak gitu. Semangat ya semuanya, semoga ilmu yang diberikan bisa bermanfaat, walaupun pasti kalian udah sering juga ikut tentang KTI ini, tapi semoga hari ini ada tambahan ilmu lah minimal gitu untuk kalian. Kayak gitu. Terima kasih ya semuanya. Sama Kak Fia. Iya, terima kasih ya Kak atas ilmunya. Sekali lagi, banyak banget nih ucapan terima kasihnya. Jadi kita saling sharing aja dan berbagi pengalaman begitu teman-teman. Mungkin di kemudian hari akan diperbaiki secara spesifik gitu kan. Nah, mungkin baik lagi nih, karena sesi pemaparannya sudah selesai gitu teman-teman, dan balik lagi ke saya lagi gitu. Buat teman-teman, silakan akses terlebih dahulu ya untuk post testnya. Ini akan saya kirimkan ke teman-teman linknya. Saya beri waktu, silakan. Kak Elin ini ada ini, mungkin kita foto bareng atau gitu? Iya Kak, nanti Kak. Oh, Tenang berarti aja, Kak. setelah post test ya, Kak? Iya, benar Kak. Oke, kita tunggu buat ngisi post test dulu ya. Iya, benar Kak. Ya, buat teman-teman silahkan untuk mengisi post testnya terkait KTI sekarang ini bagaimana? Ada perubahankah atau bahkan seperti apa gitu. Semoga ada perubahan ya Kak ya. Karena ilmu itu harus diserap dan diimplementasikan. Buat teman-teman jangan meninggalkan room dulu ya, karena post test dan penutup belum disampaikan. Dua menit lagi teman-teman untuk mengisi post test. And if you have a minute, why don't we go talk about it somewhere only we know? This could be the end of everything, so why don't we go somewhere only we know? Somewhere only we know. Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. So tell me when you're gonna let me in. I'm getting tired and I need somewhere to begin. And
waktunya udah jam 11, teman-teman. Untuk teman-teman yang belum isi post-test, nanti di WA dan Google Classroom. Mungkin teman-teman di sini belum sempat ya untuk isi post-testnya, jadi nanti akan di follow up lagi di grup maupun di Google Classroom-nya. Jadi untuk teman-teman, silahkan dicek Google Classroom-nya dan di WhatsApp-nya untuk melakukan post-test seperti itu. Nah, teman-teman, karena sesinya sudah berakhir, dan ini ada pengingat juga, reminder buat teman-teman, jangan lupa untuk ikut kegiatan di next project lagi untuk sekolah Mawapres, yaitu tentang bahasa Inggris tanggal 14 November dan public speaking tanggal 21 November ya teman-teman, untuk diagendakan. Ya, karena sesinya sudah habis nih, mungkin kita foto bersama dulu, Kak. Buat teman-teman silahkan on cam ya, karena kita akan sesi foto bersama. Nanti bantu lead Ayo buat on bukunya ya, cam. Kak Elin. 1, 2, 3, 1, 2, 3-nya. Ya? Bantu Oh, buat. siap. Ya, udah siap semua belum nih ya? On cam dong. Karena kita akan eksis di akunnya Mawapres. Ayo teman-teman, kita sekalian lihat muka teman-teman juga, maksudnya kayak sekalian kenalan gitu kan, kalau kelihatan kan enak. Jadi tahu yang Iya, namanya bener. siapa, yang namanya siapa. 3 kali tag ya, Iya, Kak siapa Elin. tahu nanti ketemu di jalan ya Kak, kalau udah Iya, offline benar. gitu. Jadi kita Kalau ketemu say di jalan hi nyapa gitu, aja gitu ya. nyapa-nyapa. Iya, nyapa. Dan Mungkin nanti di sungkan-sungkan. stop untuk konsultasi tentang KTI ketika. Waduh. Udah nanti ya? di-stop. Yuk. Udah nih ya? Yuk langsung aja ya. Kita sekarang fotonya formal dulu ya. Kan ada formal, ada sesi yang ini gitu. Oke, saya hitung ya, teman-teman. 1, 2, 3. Udah? Udah? Lagi nggak? Operator? Aman, aman. Operator. Aman, sip. Yang kedua foto bebas kayak gitu. Jadi biasanya ada sesi foto formal dan sesi foto bebas. Buat teman-teman yuk kita foto bebas. Gimana nih Kak? Kalau foto bebas yang menggambarkan Mawapres. Jadi Mawapres gimana ya? Gak ada. Gak ada Biasanya gaya gini sih Mawapres. Kak. Ini keilmuan. Biasanya gini. Ini juga bisa. Gimana nih gini? Bebas deh, bebas aja Kak, bebas aja, bebas. Ya udah ya. Langsung saya hitung ya teman-teman. Oke. 1, 2, 3. Right. Tahan. Udah Kak? Aman? Mantap nih pakai kacamata nih. Keren juga. Oke, cukup Kak. Aman ya Kak? Cek. Operator. Aman Kak? Ya, sudah aman ya teman-teman. Oke, silakan Kak Elin ditutup. Cek kedengeran nggak suara saya? Terdengar. Ya, tadi sempat keluar. Jadi dokumentasi udah selesai, post test juga udah selesai ya Kak ya. Kegiatan materinya juga sudah selesai, tanya jawabnya juga sudah selesai, dan mungkin ilmunya akan diimplementasikan nanti ya Kak ya. Jadi kita tunggu ya buat teman-teman KTI-nya dan sebagainya sebagai syarat untuk menjadi Mawapres yang mewakili Fakultas Ilmu Pendidikan tentunya ya Kak ya. Ya, mungkin karena sesinya sudah habis, mungkin langsung saya tutup. Alhamdulillah, teman-teman pada sesi kali ini sudah berakhir. Mungkin tadi mohon maaf nih pas pembukaan belum dibuka nih Kak. Dan tadi sudah dibuka sama Kak Fia langsung gitu. Jadi langsung kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak-banyaknya. Alhamdulillah mungkin teman-teman bisa melakukan implementasinya di rumah ya. Maksudnya cari searching gitu untuk melakukan pembuatan KTI. Nah, akhir kata saya dan panitia mohon undur diri.
Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya kakak semua. Sampai berjumpa minggu depan ya, Sabtu depan. Ya, sampai ketemu minggu depan lagi. Siap.